Kaisar Naga Abadi Chapter 1321 Bahasa Indonesia 1321 Aliansi antara Di Yi dan keluarga Xie. Sejak dia melihat kemampuan bertarung Lu Ming, dia punya rencana dalam pikirannya. Di masa lalu, dia membentuk aliansi dengan Lu Ming karena dia melihat potensi Lu Ming. Syarat aliansi adalah Lu Ming bisa membimbingnya ketika dia bergabung dengan sekte besar di benua Yuanlu. Dia telah ditekan selama 30.000 tahun, dan semua keluarga serta teman-temannya telah berubah menjadi debu. Dia tidak lagi khawatir tentang benua hutan belantara surgawi. Di matanya, yang ada hanyalah kultivasi, dan pengejaran seni bela diri yang lebih tinggi. Dia tidak tertarik pada kekuasaan. Oleh karena itu, setelah melihat level pertarungan Lu Ming saat ini, dia berencana untuk perlahan-lahan menyerahkan kekuatan kepada Lu Ming. Dia hanya akan membantu Lu Ming. Lu Ming jelas telah memikirkan hal ini juga. Dia melirik Xie Luan tetapi tidak mengatakan apapun. Lu Ming sekarang memiliki teman, keluarga, dan orang-orang terkasih. Jika dia ingin melindungi orang-orang ini, dia membutuhkan kekuasaan dan otoritas. Karena Xie Luan sengaja menyerah, dia juga tidak sopan. Kelompok itu memasuki istana giok putih, bersinar dan membuka ruang, langsung memasuki dimensi alternatif dan menuju dataran utara. Tidak lama kemudian, dataran utara, di langit di atas suku 100 binatang, ruang terbelah dan istana giok putih muncul. Setelah beberapa saat, aula konferensi suku 100 binatang dipenuhi orang. Semua petinggi di dataran utara, serta para ahli dari Akademi Tianxia, hampir semuanya hadir. Xie Luan dan Lu Ming masih duduk di posisi paling atas. Banyak orang memandang Lu Ming dengan hormat dan kagum. Berita pertarungan Lu Ming di Akademi Tianxia telah menyebar. Mudah baginya untuk mengalahkan Kaisar Bela Diri tingkat kedua dan membunuh Kaisar Bela Diri tingkat pertama. Tingkat kekuatan tempur ini sudah berada di puncak benua hutan belantara surgawi, meremehkan semua orang. Terlebih lagi, Lu Ming masih sangat muda dan tingkat kultivasinya hanya pada tahap dewa spiritual. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dan potensi Lu Ming. Mereka memandang Lu Ming dengan hormat dan kagum. Semuanya, kami telah menerima kabar bahwa Di Yi dari Istana Surgawi Kaisar akan membentuk aliansi dengan keluarga Xie dari dinasti Sein kuno. Setelah semua orang duduk, seorang kaisar dari Akademi Tianxia mengumumkan berita mengejutkan. Semua orang tersentak ketika mendengar berita itu. Apa? Istana Surgawi Surga Empyrean ingin membentuk aliansi dengan klan Xie. Apakah ini benar? Kami dalam masalah. Ruang diskusi langsung gempar. Itu benar sekali. Dalam waktu 1 bulan, kedua belah pihak akan mengadakan upacara aliansi di Kota Suci. Kata Kaisar Akademi Tianxia yang kekar. Adegan itu kembali hening. Semua orang mengerutkan kening, ekspresi mereka muram. Sekarang, kekuatan terkuat di benua hutan belantara dewa, tidak diragukan lagi, adalah Istana Dewa Ditian, yang dipimpin oleh Di Yi. Istana Surgawi Surga Empyrean mengumpulkan kekuatan wilayah Tandus Timur dan dunia bawah selatan. Selain itu, beberapa kekuatan hegemonik di benua tengah juga telah menyerah, dan kekuatan mereka semakin kuat. Yang paling penting, Istana Surgawi Surga Empyrean memiliki 3 ahli puncak. Itu seperti 3 gunung besar yang membebani hati setiap orang. Selain Istana Surgawi Surga Empyrean, kekuatan terkuat lainnya adalah keluarga Xie dari dinasti suci kuno dan sekutunya. Ada juga surga yang menekan tentara surgawi dan sekutunya. Dan kemudian ada dataran utara. Gurun Barat selalu tidak ikut serta dalam pertempuran berarti ia dikecualikan. Dari 4 kekuatan besar, Istana Surgawi Surga Empyrean adalah yang terkuat. Namun, klan Royal Xie memiliki sejarah lebih dari 1 juta tahun. Dari segi fondasinya, mereka pastilah yang terkuat. Tidak ada yang bisa melihatnya dan mereka pasti tidak bisa diremehkan. Kini, kedua raksasa ini akan bergabung. Apakah kekuatan lain masih bisa bersaing dengan mereka? Awalnya, meskipun Istana Langit Empyrean kuat, fondasi mereka tidak cukup kuat, dan jumlah kaisar yang mereka miliki relatif kecil. Termasuk Di Yi, masih ada 2 ahli di puncak alam bela diri tingkat kedua, Kaisar Dunia Bawah Selatan, dan beberapa kaisar yang menyerah. Jumlahnya hanya selusin. Dalam hal ini, jumlah kaisar dari keluarga Xie dan sekutunya,
serta tentara surgawi penekan surga dan sekutunya, semuanya melampaui jumlah istana surgawi surga Empyrean. Bahkan di dataran utara, jumlah kaisar bertambah hingga lebih dari 10. Meskipun istana langit Empyrean sangat kuat pada puncaknya, mereka tidak memiliki banyak kaisar. Kekuatan lain masih bisa melawan mereka. Tapi sekarang, aliansi antara istana langit Empyrean dan klan Xie bisa menutupi kelemahan ini. Pada saat itu, mereka pasti bisa menyebar ke seluruh dunia. Baik itu tentara surgawi yang menekan surga atau dataran utara, mereka akan kesulitan untuk melawan mereka. Memikirkan hal ini, hati semua orang menjadi sangat berat. Mengapa klan Xie dan istana surgawi surga Empyrean akan membentuk aliansi? Tidak ada yang bisa memahaminya. Dengan momentum istana surgawi surga Empyrean saat ini, apa yang akan terjadi pada keluarga Xie jika mereka menyatukan hutan belantara surgawi? Pasti ada transaksi yang tidak diketahui dalam hal ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Adegan itu hening, dan tidak ada yang berbicara. Bahkan Xie Luan dan Lu Ming mengerutkan kening. Mari kita bicara tentang pendapat kita sendiri dan mendiskusikannya. Lu Ming berbicara setelah beberapa saat. Benar, beritahu aku. Kata Xie Luan. Semua orang ikut serta, mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Beberapa orang menyarankan untuk mengambil inisiatif menyerang satu pihak dan bertarung bersama mereka untuk menghancurkan aliansi. Namun, ada pula yang langsung membantah. Kekuatan istana surgawi surga Empyrean sangat kuat, dan ketiga pakar puncak itu tak tertandingi. Itu bukanlah keputusan yang bijaksana untuk menyerang istana surgawi surga Empyrean. Adapun keluarga Xie, mereka bertanggung jawab atas kota suci dan memiliki dasar yang kuat. Kota suci belum pernah ditembus sebelumnya, jadi sangat berbahaya untuk menyerang keluarga Xie. Orang-orang ini menganjurkan pertahanan dan berpegang teguh pada dataran utara. Semua orang berbicara satu demi satu, mereka berdebat hingga akhirnya mencapai konsensus untuk mempertahankan dataran utara dan meningkatkan kekuatan mereka. Harapan mereka tertuju pada Xie Luan dan Lu Ming. Xie Luan awalnya adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV3. Dia hanya terluka pada bagian inti dan membutuhkan waktu untuk pulih. Jika mereka bertahan dan tidak keluar, situasinya akan berubah ketika Xie Luan pulih ke alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Mereka akan lebih unggul dalam hal kekuatan tempur puncak. Orang lainnya adalah Lu Ming. Lu Ming masih muda dan tingkat kultivasinya hanya pada alam dewa spiritual yang sempurna. Jika tingkat kultivasi Lu Ming meningkat lebih jauh, dia akan menjadi lebih kuat dan mampu mengubah hasil pertempuran. Oleh karena itu, hasil akhir dari diskusi tersebut adalah bertahan, menunggu, dan meningkatkan kekuatan mereka. Lu Ming tidak keberatan dengan hal ini. Yang kurang darinya sekarang adalah waktu. Selama dia punya waktu, tubuh roh murni akan meningkat setiap hari, dan kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Lebih jauh lagi, jika dia menerobos ke tingkat tertinggi, niat kekacauannya akan berubah menjadi tahap awal dari domain kekacauan. Kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis, dan dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi ahli kerajaan bela diri puncak LV2 dengan senjata spiritual kaisar. Pada akhirnya, Lu Ming dan Xie Luan menyelesaikan rencana ini. Itu benar, Kakak Yan. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih ke Yan Kuangtu. Senior Bai Sijin, di mana Senior Du Songjue dan yang lainnya? Kenapa aku belum melihatnya? Secara logika, dengan kembalinya Lu Ming dan peristiwa besar yang terjadi di benua hutan belantara dewa, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya pasti akan menggunakan susunan teleportasi antar wilayah untuk datang dan mendiskusikan berbagai hal. Namun, sejak Lu Ming kembali, mereka tidak terlihat lagi. Setelah Lu Ming berbicara, ekspresi Yan Kuangtu berubah. Tatapannya rumit, dan dia ragu untuk berbicara. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Benar saja, ketika tatapan Lu Ming menyapu Xie Luan, Kaisar Barbar, Kuluo, dan yang lainnya, dia melihat tatapan mata mereka rumit dan tidak berani menatap matanya. Firasat buruk Lu Ming semakin kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1322 Bahasa Indonesia 1322 Bab 1322 Berita Mengejutkan, memajukan pertempuran yang menentukan. Kakak Yan, apa yang terjadi? Lu Ming memandang Yan Kuangtu dan menekankan kata-katanya.
Matanya cerah saat dia menatap Yan Kuangtu. Ekspresi Yan Kuangtu berubah. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, Lu Ming, pada awalnya aku tidak ingin memberitahumu, tapi karena kekuatan tempurmu telah mencapai tingkat seperti itu, tidak ada salahnya memberitahumu. Formasi Yin dan Yang dari Sekte Jimat-Jimat telah dipatahkan oleh Kaisar Bela Diri Di. Apa? Kata-kata Yan Kuangtu seperti guntur, terngiang-ngiang di hati Lu Ming. Ketika Lu Ming kembali, dia mendengar serangkaian berita penting. Kemudian, dia mendengar bahwa Akademi Tianxia diserang. Dia segera bergegas ke Akademi Tianxia dan tidak sempat bertanya tentang Sekte Jimat-Jimat. Ia tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Dalam pikiran bawah sadar Lu Ming, Sekte Jimat-Jimat masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Lu Ming tidak banyak bertanya tentang hal itu. Beberapa bulan yang lalu, Kaisar Bela Diri Di Yi menyerang. Yang pertama adalah lembah iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang mudah dihancurkan. Yang kedua adalah Sekte Jimat. Meskipun formasi Yin dan Yang Sekte Jimat-Jimat sangat kuat dan dapat memblokir Di Yi sendirian, formasi Yin dan Yang tidak dapat memblokir serangan Di Yi dan dua puncak ahli kerajaan bela diri LV2 lainnya bersama dengan senjata spiritual raja. Saat itu, Bai Sijin, Du Songjue, Master, dan yang lainnya mengendalikan formasi Yin dan Yang untuk mengulur waktu agar yang lain bisa bergerak. Pada akhirnya, sebagian besar orang pindah ke dataran utara, tetapi Tuan, Bai Sijin, dan yang lainnya jatuh ke tangan Di Yi. Yan Kuangtu menjelaskan secara detail. Sebagian besar murid Sekte Jimat-Jimat, orang tua Lu Ming, Hua Qi, dan yang lainnya semuanya telah dipindahkan ke dataran utara melalui susunan teleportasi antar wilayah. Namun, 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, Du Songjue, dan para petinggi lainnya berada di tangan Di Yi. Jenderal Lu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena Di Yi tidak melakukan apapun pada saat itu dan membiarkan mereka tetap hidup, menurutku dia tidak akan membunuh mereka secepat itu. Seseorang berbicara dan membujuk Lu Ming. Memang, saya tidak membunuh mereka tetapi membiarkan mereka tetap hidup. Itu pasti berguna. Mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya untuk saat ini. Yang lain juga menyarankan. Pada saat ini, ekspresi banyak orang berubah, dan jimat transmisi suara giok muncul di tangan mereka. Pasti ada beberapa berita penting, karena beberapa petinggi telah menerima berita tersebut pada saat yang bersamaan. Mereka semua mengirimkan indera suci mereka ke jimat transmisi suara giok. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Kuangtu melihat jimat giok dan berseru. Dia terlalu bersemangat untuk menekan Zhen Yuan di tubuhnya. Aura kuat keluar dari tubuhnya, dan lapisan api menyebar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di aula meningkat tajam. Brengsek, menjijikkan. Yang lain juga mulai mengaum dengan marah, wajah mereka sangat tidak sedap dipandang, termasuk Xie Luan dan kaisar lainnya. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia merasakan firasat buruk. Dia baru saja kembali, jadi wajar saja, tidak ada yang mengiriminya kabar apapun. Jenderal Lu, banyak orang memandang Lu Ming, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Lu Ming, Yan Kuangtu mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya merah karena marah. Tubuhnya gemetar karena marah. Apa yang sedang terjadi? Berbicara, Lu Ming berteriak dengan marah. Matanya seperti kilat, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Tapi semua orang saling memandang, dan tetap tidak ada yang berbicara. Aku akan melihatnya sendiri. Lu Ming bergerak dan menerkam salah satu makhluk tertinggi. Yang Maha Tinggi tidak bisa menahan sama sekali dan jimat giok transmisi suara di tangannya direnggut oleh Lu Ming. Setelah Lu Ming memindai isi jimat giok transmisi suara dengan indera spiritualnya, ekspresinya berubah drastis. Dia menjadi sangat jelek dan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Di Yi, keluarga Xie. Lu Ming mengucapkan kata-kata ini. Mereka begitu dingin sehingga membuat seseorang merinding. Hanya ada satu pesan di jimat giok. Baru saja, klan Xie dan Istana Kaisar Surga dari dinasti Sein kuno telah mengirimkan pesan bersama. Sebulan kemudian, klan Xie dan Istana Kaisar Surga akan mengadakan upacara aliansi di Kota Suci. Saat itu, mereka akan membunuh para pemberontak, termasuk Xia Jiuyang, Bai Sijin, dan Du Songjue, dan menggunakan darah mereka sebagai korban.
Pesan singkat tersebut membuat niat membunuh Lu Ming mencapai puncaknya. Pandangan semua orang tertuju pada Lu Ming. Semua orang tahu bahwa Lu Ming adalah Zonzi dari Sekte Jimat-Jimat dan memiliki hubungan dekat dengan 9 matahari tertinggi. Lu Ming pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Di dari keluarga Xie, kalau begitu, bunuh dia. Setelah mengucapkan kata terakhir, tubuh Lu Ming meledak dengan semangat juang yang kuat. Tatapannya seolah menembus kehampaan dan memandang kota suci yang jaraknya ratusan juta mil. Lu Ming, kamu ingin pergi ke kota suci. Jangan impulsif. Ini pasti rencana Di Yi dan keluarga Xie. Selama pertempuran di Akademi Tianxia, Di Yi pasti sudah mengetahui kekuatan tempurmu. Dia takut padamu, jadi dia menyebarkan berita ini. Tujuannya adalah untuk memikatmu ke kota suci dan kemudian membunuhmu. Anda tidak bisa dibodohi. Xie Luan buru-buru berkata, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Saya akan melakukan perjalanan ke kota suci dalam sebulan. Mata Lu Ming dingin. Tidak bisa, Jenderal Lu. Dengan kekuatan kami saat ini, kami bukan tandingan Istana Kaisar Surga dan keluarga Xie. Itu benar, apalagi letaknya di kota suci, yang bahkan lebih berbahaya. Yang lain membujuk Lu Ming satu demi satu. Kota suci dalam waktu 1 bulan tidak diragukan lagi adalah kolam naga dan sarang harimau. Akan sangat berbahaya jika menuju ke sana. Bukan tidak mungkin untuk bertarung. Saya ingin menunggu beberapa saat untuk membuat lebih banyak persiapan, tetapi karena itu masalahnya, mari kita lanjutkan pertempuran yang menentukan. Suara Lu Ming dingin dan matanya dipenuhi tekad. Dia harus menyelamatkan 9 matahari Supreme, Bai Sijin, Du Songjue, dan lainnya. Kalau tidak, apa gunanya membunuh Di Yi dan yang lainnya di masa depan? Pada saat ini, di luar tembok Wan Xiang Jade Akademi Tianxia, ruangan tiba-tiba beriak. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari ruangan itu. Jika seseorang melihat ini, mereka pasti akan berseru. Itu karena dia adalah Lu Ming. Lebih tepatnya, dia adalah tubuh kedua Lu Ming. Tubuh kedua Lu Ming telah menerima warisan dari orang suci langit misterius dan telah mengembangkan Dao Prasasti. Sekarang, Lu Ming akhirnya memanggilnya. Di Yi, keluarga Xie, ayo bertarung. Lu Ming berbisik, matanya dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ruang itu otomatis retak. Dia kemudian menghilang. 100 suku binatang, aula pertemuan. Majukan pertempuran yang menentukan. Jenderal Lu, kamu tidak bisa melakukan itu. Kami tidak cukup kuat. Ya, kita tidak bisa menghentikan Di Yi dan 2 ahli kerajaan bela diri LV2. Jenderal Lu, kita perlu merencanakan ini dengan hati-hati. Yang lain membujuk Lu Ming satu demi satu. Yang paling penting, Di Yi dan 2 pakar kerajaan bela diri LV2 puncak, keduanya memiliki senjata spiritual raja. Mereka begitu kuat sehingga raja biasa hanya bisa dibunuh oleh mereka. Bagaimana bisa diblokir? Sebulan kemudian, semua ahli ini pasti akan hadir di kota suci. Mereka sedang menunggu Lu Ming. Tidaklah bijaksana untuk melakukan pertarungan yang menentukan dengan pihak lain pada saat ini. Lu Ming mengangkat tangannya dan aula menjadi sunyi. Sejak aku pergi, aku akan bertarung dalam pertempuran yang aku yakini. Karena aku akan menyelamatkan orang, bagaimana aku, Lu Ming, bisa mengorbankan hidupmu dengan sia-sia. Ayo pergi, kata Lu Ming. Gelabelanya menyala dan sesosok tubuh muncul di sampingnya, memancarkan aura yang sangat luas. Kaisar Naga Abadi Chapter 1323 Bahasa Indonesia. 1323 Kartu As Lu Ming. Salam, Tuan Muda, sosok itu memberi hormat pada Lu Ming begitu muncul. Seorang kaisar, ini adalah laut yang menekan kera dewa. Itu memang laut yang menekan kera dewa. Di aula, terdengar suara. Lu Ming sebenarnya diikuti oleh seorang kaisar dan kera dewa penekan laut. Dari kelihatannya, kera dewa penekan laut sangat hormat di samping Lu Ming. Jelas sekali bahwa ia telah ditundukkan oleh Lu Ming. Meskipun kerumunan orang kagum bahwa bahkan keberadaan seperti kera dewa penekan laut telah ditundukkan oleh Lu Ming, kemunculan kera dewa penekan laut tidak dapat mengubah hasil pertempuran. Kera dewa penekan laut hanya setara dengan kaisar biasa. Lu Ming tersenyum tipis. Gelabelanya bersinar lagi dan sosok lain muncul di sampingnya. Kali ini, Tu Qian muncul.
Tatapan semua orang tertuju pada Tu Qian. Ledakan. Aura mengerikan keluar dari tubuh Tu Qian. Ini, boneka. Itu benar-benar boneka. Aura yang menakutkan. Ini setara dengan puncak ranah bela diri kerajaan LV2. Astaga, sungguh, kekuatan auranya tidak lebih lemah dari Kaisar Langit yang kacau. Kemunculan Tu Qian menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang terkejut. Ketika semua orang memandang Lu Ming, rasa hormat di mata mereka bertambah. Tidak hanya kekuatan tempur Lu Ming yang kuat, tetapi dia juga memiliki ahli yang sangat kuat di sisinya. Ketika jumlahnya bertambah, kekuatannya sangat menakutkan. Dia Tu Qian. Semua orang dapat melihat bahwa dia adalah boneka dengan budidaya yang setara dengan puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Dia cukup kuat untuk melawan seorang ahli di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Kata Lu Ming. Tetapi pihak lain memiliki senjata spiritual kaisar. Seseorang berkata, siapa bilang dia tidak punya? Lu Ming tersenyum. Telapak tangannya bersinar dan kapak besar muncul di tangannya. Dia kemudian terbang menuju Tu Qian. Ini, senjata spiritual kaisar. Mata beberapa orang hampir keluar dari rongganya. Metode Lu Ming tidak ada habisnya. Pertama, dia memiliki ahli seperti laut yang menekan kera dewa dan Tu Qian. Sekarang, dia bahkan bisa mengeluarkan senjata spiritual kaisar. Beberapa dari mereka mengetahui bahwa menara roh kaisar di tangan Yan Kuangtu adalah milik Lu Ming. Sekarang, Lu Ming telah mengeluarkan senjata spiritual kaisar lainnya. Banyak orang tidak bisa berkata apa-apa. Wajar jika sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi pada Lu Ming. Lu Ming, Tu Qian bisa menghadapi ahli kaisar bela diri tingkat kedua. Saya bisa menangani satu, tapi masih ada satu yang tersisa, dia berkata. Xie Luan berbicara, matanya masih agak muram. Serahkan yang satunya padaku. Lu Ming berkata, suaranya penuh percaya diri. Anda. Xie Luan sedikit terkejut. Yang lainnya juga tercengang. Meskipun Lu Ming kuat dan tidak lebih lemah dari kaisar bela diri tingkat kedua, dia bukan tandingan pihak lain setelah dia memiliki senjata spiritual kaisar. Selain itu, jelas sekali bahwa Lu Ming tidak memiliki senjata spiritual kaisar yang cocok. Senjata spiritual kaisar harus sesuai dengan atribut seseorang untuk melepaskan kekuatannya. Yang terpenting, meskipun Lu Ming memiliki senjata spiritual kaisar yang cocok, itu tidak akan berguna. Alasan mengapa senjata spiritual kaisar begitu kuat adalah karena pengguna telah mengaktifkan domain di dalamnya. Untuk mengaktifkan domain senjata spiritual kaisar, seseorang setidaknya harus memahami tahap awal domain tersebut. Kultivasi Lu Ming belum mencapai tingkat tertinggi, jadi meskipun dia memiliki senjata spiritual kaisar yang cocok, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya. Lalu, bagaimana Lu Ming bisa memblokir ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak? Saat ini, Lu Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Bus, di pintu masuk, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan sosok langsing dan wajah tampan. Dia mengenakan jubah putih dengan pola aneh. Dia memiliki temperamen yang halus, seperti dewa. Lu, Jenderal Lu, ini, apa yang terjadi? Sebagian besar orang tercengang ketika melihat sosok di gerbang. Itu benar, di pintu masuk ada tiruan Ming Lian milik Lu Ming. Perasaan spiritual setiap orang menyapu tubuh Ming Lian dan mereka bahkan lebih terkejut lagi. Itu karena aura klon Ming Lian sama persis dengan aura Lu Ming. Mereka jelas merupakan orang yang sama. Selain Yan Kuangtu dan beberapa orang lainnya, semua orang memasang ekspresi kaget. Mengapa ada dua Lu Ming? Terlebih lagi, aura Lu Ming terlalu mengejutkan. Tekanan besar memenuhi aula dan membuat semua orang berada di bawah tekanan besar. Seorang kaisar, ini adalah tekanan dari seorang kaisar. Itu benar, klon prasasti Lu Ming telah menerima warisan dari orang suci langit misterius. Setelah berkultivasi keras setiap hari, dia akhirnya berhasil menembus master prasasti tingkat 9 belum lama ini dan menjadi seorang kaisar. Klon Ming Lian baru saja menerobos belum lama ini. Lu Ming telah merencanakan untuk membiarkan klon Ming Lian stabil untuk sementara waktu, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengingat klon tersebut terlebih dahulu. Dia adalah aku adalah dia. Tubuh utama Lu Ming tersenyum. Klon itu mengangguk ke arah Lu Ming dan mengambil satu langkah ke depan.
Tubuhnya menyusut dengan cepat dan bergegas ke ruang di antara alis Luming. Ia duduk bersila di lautan kesadaran Luming. Banyak orang terperangah dan belum bereaksi. Mungkinkah ini tiruan Luming? Luming sebenarnya memiliki klon yang setara dengan Kaisar. Luming menjadi semakin misterius di hati setiap orang. Serahkan ahli kerajaan bela diri LV2 puncak lainnya kepadaku, kata Luming. Namun, Xieluan dan yang lainnya masih terlihat serius. Luming, kota suci adalah markas keluarga Xie. Mereka mempunyai landasan yang dalam dan tak terduga. Tidak ada yang tahu trik apa yang mereka miliki, tetapi menurut spekulasi saya, pasti akan ada banyak senjata spiritual raja. Bahkan mungkin ada orang-orang di puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua. Kata Xieluan, 30.000 tahun yang lalu, Xieluan berperang melawan klan Xie, jadi dia sangat menyadari metode klan Xie. Saat itu, Xieluan telah menyapu seluruh dunia dengan budidayanya di puncak kerajaan bela diri tingkat ketiga. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, dia masih ditekan oleh keluarga Xie pada akhirnya. Meski keluarga Xie sepertinya sudah menurun, mereka tidak bisa dianggap remeh. Lu Ming mengangguk. Pertempuran ini sangat penting. Ini menyangkut kehidupan semua orang dan masa depan benua hutan belantara surgawi. Hal ini harus ditanggapi dengan serius. Terlebih lagi, meskipun kita tidak lemah dalam hal kekuatan tempur kelas atas, ada banyak kaisar ketika keluarga Xie dan istana surgawi surga Empyrean bergabung. Kami bukan tandingan mereka dalam aspek ini, kata Xieluan. Yang lain juga berpikir keras. Memang itulah yang terjadi. Kekuatan tempur mereka secara keseluruhan masih jauh dari klan Xie dan istana langit Empyrean. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, saya masih memiliki kartu truf. Bukan masalah bagiku untuk bertarung melawan dua ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Mengenai kekuatan secara keseluruhan, kita perlu mencari sekutu. Jangan lupa bahwa tentara surgawi yang menekan surga lebih cemas daripada kita. Luming tersenyum dan tampak sangat percaya diri. Mata Xieluan berbinar, itu benar. Jika itu masalahnya, kita akan memiliki kesempatan dengan surga yang menekan tentara surgawi. Baiklah, Luming, aku akan pergi bersamamu ke surga untuk menekan tentara surgawi setelah beberapa saat. Kami akan memutuskan hasil pertempuran ini dengan satu pertempuran. Kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Suara percaya diri Luming terdengar. Kami pasti akan menang. Yang lain tertular dan juga berteriak. Selanjutnya, mereka membahas beberapa detail spesifik. Setelah setengah hari, kerumunan itu bubar. Kaisar Naga Abadi Chapter 1324 Bahasa Indonesia. 1324 Hutan belantara surgawi bergetar, terlihat berlemak lagi. Setelah pertemuan berakhir, Lu Ming segera berangkat menemui orang tuanya, Lu Yuntian dan Li Ping. Orang-orang yang mundur dari sekte jimat semuanya menetap di suku 100 binatang. Tentu saja, Lu Yuntian dan Li Ping sangat gembira melihat Lu Ming. Air mata Li Ping mengalir tak terkendali. Ketika ahli gerbang dewa datang dan mengumumkan kematian Lu Ming, Lu Yuntian dan Li Ping tentu saja mendengar berita itu juga. Seolah-olah mereka tersambar petir, dan kedua lelaki tua itu hampir tidak tahan. Namun, mereka merasa Lu Ming belum mati. Dia seharusnya masih hidup. Memang benar, mereka telah mendengar berita bahwa Lu Ming telah kembali dan budidayanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia bisa berdiri bahu-membahu dengan para ahli terbaik di benua hutan belantara surgawi. Pasangan tua itu sangat percaya diri dan bersemangat. Lu Ming menghela nafas lega saat melihat kedua tetua itu baik-baik saja. Dia mengobrol lama dengan mereka sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di ruang rahasia, tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming duduk berhadapan. Tubuh utama Lu Ming melambaikan tangannya dan berbagai materi mistis terbang keluar. Akar spiritual api, batu darah kaisar, esensi kaisar bumi. Semuanya adalah ramuan roh dan harta langka untuk menyempurnakan pil nirwana. Lu Ming berencana membiarkan tubuh keduanya menyempurnakan pil nirvana. Lu Ming telah mengumpulkan semua ramuan spiritual tambahan untuk ramuan nirwana. Yang paling sulit dikumpulkan adalah 7 materi spiritual utama. Ketika dia berada di benua reruntuhan surgawi, Lu Ming telah mengumpulkan 6 di antaranya. Dia masih kekurangan yang terakhir, rumput beku berujung 8. Namun,
Dia tidak menyangka bahwa selama pertarungan untuk tubuh roh murni, Lu Ming akan membunuh tetua berjubah ungu dan emas dari laut yang menekan kediaman Marsekal dan menemukan rumput beku berujung 8 di cincin penyimpanannya. Dengan itu, dia telah mengumpulkan ketujuh bahan spiritual utama dan bisa mulai membuat ramuan nirwana. Ming Lian melambaikan tangannya dan tungku pil muncul. Kemudian, semua bahan pil nirwana terbang ke arahnya. Tubuh utama Lu Ming bergerak dan muncul di samping. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Saat jari-jarinya bergerak cepat, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membungkus semua materi mistis. Dia mulai memperbaiki tubuhnya. Orang suci langit yang mendalam adalah makhluk yang telah menjadi orang suci melalui prasasti Dao. Dia memiliki pencapaian mendalam dalam formasi, menyempurnakan senjata, dan alkimia. Lu Ming telah memperoleh warisan dari orang suci langit yang mendalam dan menjadi seorang kaisar. Tentu saja, keterampilan alkimianya juga luar biasa. Prasasti api emas muncul dan melilit berbagai bahan mistis, dan prosesnya pun dimulai. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, seluruh benua hutan belantara surgawi menjadi gempar karena dua berita tersebut. Pada hari pertama, Lu Ming, seorang jenius tak tertandingi yang dikatakan telah meninggal di reruntuhan surgawi, kembali. Saat dia kembali, dia berpartisipasi dalam pertempuran Akademi Tianxia. Dalam pertempuran ini, Lu Ming telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan. Dengan budidaya alam dewa spiritualnya, ia dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar dan bertarung dengan ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak. Berita ini seperti gempa berkekuatan 10 skala Richter yang menimbulkan gelombang besar. Di benua hutan belantara surgawi, banyak penggarap yang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kemudian, berita lain keluar. Istana Surgawi Surga Empirean akan membentuk aliansi dengan klan Xie dari dinasti Sein kuno di kota suci sebulan kemudian. Pada saat itu, mereka akan membunuh 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan yang lainnya, dan menggunakan darah mereka sebagai pengorbanan untuk bendera. Begitu berita ini tersebar, juga menimbulkan 1000 gelombang. Beberapa orang yang mengetahui cerita di dalamnya bahkan dapat melihat ada sesuatu yang tidak biasa. 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan lainnya memiliki hubungan dekat dengan Lu Ming. Karena Istana Kaisar Surga dan keluarga Xie telah menyebarkan berita ini saat ini, itu jelas ada hubungannya dengan Lu Ming. Beberapa orang berspekulasi bahwa tindakan ini kemungkinan besar akan memikat Lu Ming ke kota suci dan kemudian membunuhnya. Ini adalah konspirasi terbuka, bukan konspirasi. Bahkan jika seluruh dunia mengetahui motif Istana Surgawi Empirean dan keluarga Xie, Lu Ming masih harus pergi jika dia harus pergi, kecuali dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian 9 matahari tertinggi dan yang lainnya. Sepertinya benua hutan belantara surgawi akan berubah. Akan terjadi pertempuran yang menggemparkan di kota suci. Seseorang menghela nafas, memperhatikan situasinya. Pada saat ini, Lu Ming menerima transmisi suara bahwa seseorang sedang mengunjunginya. Lu Ming keluar dari ruang rahasia untuk menemui orang-orang yang datang mengunjunginya. Mereka adalah Bai Chixue, Huan Zhen, Ji Mai, dan teladan lain dari Sekte Jimat. Bawahanmu menyambutmu, Zonzi. Begitu mereka melihat Lu Ming, Huan Zhen, Bai Chixue, dan yang lainnya, mereka menundukkan kepala dan membungkuk hormat. Chixue, Saudara Huan, apa yang kamu lakukan? Kita semua berteman, tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat mengangkat Huan Zhen dan yang lainnya, membuat mereka tidak bisa sujud. Beberapa dari mereka mempunyai perasaan yang rumit. Mereka tahu bahwa tingkat kultivasi Lu Ming saat ini telah jauh melampaui mereka. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Di antara mereka, Huan Zhen, yang memiliki budidaya terkuat, hanyalah seorang alkemis tingkat 7. Dia belum berhasil menembus ke level 8. Bai Chixue telah menerima warisan alkemis tingkat 9 dan telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia masih belum sebaik Huan Zhen. Lu Ming, kami di sini untuk memohon padamu. Kamu harus menyelamatkan Tuan dan yang lainnya. Mata Bai Chixue berkaca-kaca, dan wajahnya tampak sedih. Lu Ming, kami tidak berguna. Kita tidak bisa menyelamatkan Tuan dan yang lainnya.
Kami hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Huan Zhen menghela nafas. Sejak berita bahwa Istana Langit Empirean dan keluarga Xie telah membentuk aliansi untuk membunuh Bai Sijin dan yang lainnya menyebar, Huan Zhen, Bai Qixue, dan yang lainnya menjadi panik. Pada saat kritis ini, mereka hanya bisa memikirkan Lu Ming. Itu sebabnya mereka datang untuk menemukannya bersama. Meskipun mereka tahu bahwa menyelamatkan Bai Sijin dan yang lainnya akan berbahaya, mereka tidak punya pilihan. Qixue, saudara Huan, jangan khawatir. Lu Ming sangat berhutang budi kepada semua seniornya. Dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Lu Ming berkata dengan tatapan penuh tekad. Kata-kata Lu Ming sepertinya menular. Hati Bai Qixue dan yang lainnya yang cemas menjadi sedikit tenang. Segera, Bai Qixue dan yang lainnya pergi. Sebelum pergi, Bai Qixue melirik Lu Ming. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Dia dulu memiliki perasaan terhadap Lu Ming, tapi sekarang, jarak di antara mereka sangat berjauhan. Mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang sangat berbeda. Dia hanya bisa mengubur perasaan itu jauh di dalam hatinya. Setelah Bai Qixue dan yang lainnya pergi, Lu Ming menerima kabar bahwa seseorang datang mengunjunginya. Gemuk, Ting Ting, senior Motian. Yang mengejutkan Lu Ming, Kong Jin yang gendut, Ruan Ting Ting, dan Raja Langit Iblis adalah orang-orang yang datang. Lu Ming sangat gembira. Sejak Perang Providence berakhir dan si gendut dan Ruan Ting Ting pergi bersama Kaisar Langit Iblis untuk berkultivasi, tidak ada kabar dari mereka selama bertahun-tahun. Lu Ming tidak menyangka si gendut itu dan yang lainnya akan datang ke sini untuk mencarinya. Hahaha, Lu Ming, sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukan kamu. Saat melihat Lu Ming, si gendut itu tertawa dan memeluk Lu Ming. Gendut, sosokmu bahkan lebih berkembang. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sosok Fatih memang lebih gemuk dari sebelumnya. Hahaha. Lemak tertawa canggung. Lu Ming, kamu luar biasa sekarang. Anda bahkan dapat membunuh seorang kaisar. Kesenjangan di antara kita semakin besar. Fatih dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kamu juga tidak buruk. Lu Ming meninju si gendut. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, si gendut juga mengalami kemajuan besar. Dia telah mencapai alam dewa spiritual tingkat kelima. Kemajuannya bisa dikatakan luar biasa. Kita harus tahu bahwa lemak hanya membangkitkan garis keturunan peringkat dewa tingkat 8. Lu Ming kemudian menyapa Ruan Ting Ting dan Raja Iblis Langit. Oh iya, gendut, kemana saja kamu selama ini? Lu Ming bertanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1325 Bahasa Indonesia. 1325 Pil Nirwana, lengkap. Kami mengikuti Tuan ke laut. Setelah itu, si gendut menceritakan secara kasar pengalamannya selama bertahun-tahun. Saat itu, setelah pertempuran Providence berakhir, mereka mengikuti penguasa langit iblis di luar negeri untuk berkultivasi. Fatih telah mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan dalam pertempuran Providence. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan di luar negeri. Selama bertahun-tahun, budidayanya telah berkembang pesat, mencapai alam dewa spiritual tingkat kelima. Tingkat peningkatannya bahkan lebih cepat daripada banyak favorit surga yang telah bangkit ke tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Bahkan Ruan Ting Ting baru saja mencapai puncak alam embrio roh. Kali ini, ketika mereka kembali, mereka menyadari bahwa benua hutan belantara surgawi telah sepenuhnya berubah. Selain itu, mereka juga telah mendengar berita tentang Lu Ming dan aliansi antara Istana Surga Empirean dan keluarga Xie. Mereka menyimpulkan bahwa Lu Ming pasti akan bertempur dengan Istana Surga Empirean dan keluarga Xie. Oleh karena itu, mereka bergegas membantu Lu Ming. Lu Ming sangat tersentuh. Dia segera mengatur agar si gendut, Raja Langit Iblis, dan yang lainnya tinggal di kamar mereka. Penambahan penguasa langit iblis berarti mereka memiliki satu penguasa lagi di pihak mereka, yang sangat membantu. Kemudian, Lu Ming kembali ke ruang alkimia rahasia. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pil Nirwana akhirnya berhasil disempurnakan. Tubuh utama Lu Ming mengakhiri budidayanya dan membuka matanya. Aroma obat yang kuat keluar dari tungku pil. Membuka. Setelah beberapa saat, dia meminumnya dengan ringan dan membuka tungku pil. Aroma obat yang lebih kuat keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing.
Saat tungku pil dibuka, 9 sinar cahaya putih susu keluar darinya. Mengumpulkan, tubuh kedua melambaikan tangannya, dan tanda padat muncul di langit, membungkus 9 sinar cahaya. Di dalam cahaya, ada 9 pil putih susu dengan pola aneh di atasnya. Pil itu menari-nari di dalam prasasti seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Tubuh kedua mengeluarkan botol giok dan menyimpan ke-9 pil tersebut. Itu sukses. Ramuan nirvana telah berhasil disempurnakan. Lu Ming sangat gembira karena telah memperoleh total 9 ramuan nirwana. Meskipun ramuan nirvana tidak berguna baginya, itu adalah harta yang tak ternilai bagi ahli bela diri lain yang belum membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Bus. Tubuh kedua memasuki gelabela tubuh utama dan menghilang. Lu Ming menyimpan pil nirvana dan meninggalkan ruang rahasia. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengundang Yan Kuangtu dan Kong Jin yang gemuk ke kediamannya. Lu Ming, kabar baik apa yang kamu punya untukku? Dia bertanya. Mata kecil si gendut berputar. Lu Ming tersenyum. Dia tidak melihat orang ini selama beberapa tahun. Dia tidak berubah sama sekali. Kali ini, memang ada sesuatu yang bagus. Lu Ming tersenyum dan botol giok muncul. 2 pil nirwana terbang keluar dari botol dan terbang ke arah si gendut dan Yan Kuangtu. Begitu mereka berdua mencium aroma obat dari pil nirwana, mereka tahu bahwa itu jelas bukan pil biasa. Mereka segera membungkusnya dengan ki asli mereka dan mengambilnya. Lu Ming, pil jenis apa ini? Yan Kuangtu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil ini disebut pil nirwana. Setelah mengkonsumsinya, garis keturunan seseorang akan mencapai nirwana. Ada kemungkinan tertentu hal itu dapat meningkatkan garis keturunan seseorang sebanyak 1 atau bahkan 2 level. Lu Ming menjelaskan. Apa? Yan Kuangtu dan si gendut benar-benar tercengang. Ini sebenarnya bisa membuat garis keturunan seseorang mencapai nirwana dan meningkat levelnya. Ini terlalu menantang surga, bukan? Jantung mereka berdebar kencang. Kedua garis keturunan mereka berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Meski kelihatannya levelnya sangat tinggi, nyatanya mereka tidak sempurna. Hanya ahli tingkat dewa peringkat 9 yang memiliki garis keturunan sempurna. Di Sekte Besar Benua Yuan, persyaratan minimum untuk merekrut murid adalah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Keduanya secara alami mendambakan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Namun, garis keturunan adalah bawaan sejak lahir. Kecuali jika mereka seperti Lu Ming, yang telah membangkitkan 9 garis keturunan naga yang menentang surga, akan sulit bagi mereka untuk meningkat. Tapi sekarang, pil di tangan mereka bisa meningkatkan garis keturunan mereka, dan nafas mereka menjadi lebih berat. Lu Ming, pil ini terlalu berharga. Yan Kuangtu menarik napas dalam-dalam dan menjadi orang pertama yang menenangkan diri. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Kakak Yan, terima saja. Pil nirwana akan menjadi yang paling berguna bagi Anda. Lu Ming tersenyum. Itu bagus. Yan Kuangtu bukanlah orang yang pelin-pelan, jadi dia segera menyimpannya. Kong Jin, sebaliknya, tidak sopan sama sekali. Yang terpenting, ramuan nirwana terlalu berguna bagi mereka. Begitu garis keturunan mereka mencapai tingkat Dewa 9, tidak akan sulit bagi mereka untuk menerobos ke tingkat Kaisar. Hanya ada 9 pil nirvana. Lu Ming hanya berencana memberikannya kepada Yan Kuangtu dan si gendut untuk saat ini. Ini karena garis keturunan mereka paling dekat dengan tingkat dewa tingkat ke-9, jadi merekalah yang paling berguna. Lu Ming ingin memberikan sisanya kepada Lu Yuntian. Lu Ming juga ingin membantu Li Ping mengembangkan seni bela diri. Hanya dengan mengembangkan seni bela diri, umur seseorang dapat diperpanjang dan Li Ping dapat hidup lebih lama. Meskipun Li Ping tidak memiliki bakat untuk berkultivasi dan dia sudah tua, itu tidak menjadi masalah bagi Lu Ming dengan kemampuannya saat ini. Dengan bantuan ramuan nirwana dan kebangkitan garis keturunan Li Ping, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berkultivasi ke alam raja bela diri atau bahkan alam lautan roh. Juga, dua muridnya, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Sejak dia menerima mereka sebagai muridnya, Lu Ming tidak mengajar mereka dengan baik. Sebagai tuan mereka, Lu Ming tidak terlalu bertanggung jawab. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan 2 pil nirwana untuk mereka. Kalau begitu, hanya tersisa 3 pil nirwana. Lu Ming berencana menyimpannya untuk saat ini. Juga, inilah teknik rahasia yang cocok untukmu.
Dua token giok terbang dari tangan Lu Ming dan terbang menuju Yan Kuangtu dan si gendut. Setelah mereka berdua melihatnya, mereka kembali tercengang. Mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka lebar hingga mereka bisa menelan 2 butir telur bebek. Mereka terkejut. Mereka terlalu kaget. Ini karena keterampilan rahasia dalam token giok adalah metode budidaya tubuh roh murni. Lu Ming membuat beberapa salinan. Sebenarnya ada teknik rahasia yang begitu mendalam di dunia ini. Yan Kuangtu menghela nafas, dan pada saat yang sama, dia tergerak. Dia telah terjebak di level tertinggi selama bertahun-tahun. Sekarang dia memiliki ramuan nirwana dan tubuh roh murni, dia yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam kaisar dalam waktu kurang dari setahun. Haha, Lu Ming, kamu adalah bintang keberuntunganku. Pria gendut itu tidak berdiri pada upacara dan dengan cepat mempertahankan metode budidaya tubuh roh murni. Lu Ming, terima kasih. Yan Kuangtu menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Kakak Yan, dengan hubungan kita, tidak perlu berterima kasih padaku. Lu Ming tersenyum. Setelah Yan Kuangtu dan si gendut pergi, Lu Ming mulai berkultivasi dalam pengasingan dengan sekuat tenaga. Itu semakin dekat dengan tenggat waktu 1 bulan. Lu Ming ingin meningkatkan kemampuannya sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Hanya tubuh roh murni yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Lu Ming mengerahkan seluruh upayanya untuk mengembangkan tubuh roh yang murni. Sejumlah besar batu permata mentah dimurnikan oleh Lu Ming dan diubah menjadi kekuatan tubuh fisiknya. Akhirnya, setelah setengah bulan, tubuh roh murni membuat terobosan lagi dan mencapai 60%. Kemampuan Lu Ming akan meningkat setiap 10% peningkatan kekuatannya. Saat ini, masih ada sisa 1 minggu sebelum batas waktu 1 bulan. Aku harus pergi ke surga untuk menekan tentara surgawi. Lu Ming melangkah keluar dari ruang budidaya rahasia. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan Xie Luan menerobos kehampaan dan meninggalkan suku 100 binatang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1326 Bahasa Indonesia 1326 Bab 1326 Surga menekan tentara surgawi. Di benua tengah, dekat dataran utara, terdapat barisan pegunungan yang luas, disinilah letak tentara surgawi penekan surga. Markas besar tentara surgawi penekan surga awalnya tidak ada di sini, tetapi dalam pertempuran beberapa bulan yang lalu, markas besar tentara surgawi penekan surga dikalahkan oleh pasukan gabungan Istana Surgawi Empirean dan keluarga Xie. Mereka menderita kerugian besar dan hanya bisa mundur ke tempat ini. Di depan mereka, terdapat gunung-gunung yang terlihat seperti pedang dewa. Mereka bangkit dari tanah dan membentuk penghalang. Jelas sekali bahwa gunung-gunung ini ditarik dari tanah oleh seorang ahli yang tiada taranya. Di antara setiap puncak gunung berbentuk pedang, ada rantai besar yang menghubungkannya. Di rantai dan puncak gunung, ada prasasti yang padat. Ada beberapa menara panah besar di puncak setiap gunung, dan ada pembangkit tenaga listrik yang menjaga menara tersebut. Menara panah semacam ini bukanlah menara biasa. Itu membutuhkan batu mentah sebagai fondasi dan diaktifkan oleh seorang ahli seni bela diri. Ketika dikombinasikan dengan arai besar, itu sangat kuat dan bahkan bisa membunuh Master Realm Dewa Spiritual. Ruang di luar gunung berbentuk pedang itu terbuka, dan 2 sosok muncul. Tentara surgawi yang menekan surga memang tidak sederhana. Mereka dapat membangun proyek sebesar itu hanya dalam beberapa bulan. Lu Ming melihat ke depan dan menghela nafas. Tentara surgawi yang menekan surga telah berperang melawan keluarga Xie selama puluhan ribu tahun. Mereka pasti punya alasannya sendiri. Kata Xie Luan, siapa ini? Pada saat ini, teriakan ledakan datang dari puncak gunung berbentuk pedang. Kemudian, udara terkoyak. Beberapa sosok muncul di depan Xie Luan dan Lu Ming, memancarkan aura yang kuat. Suri teladan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. 3 sosok yang muncul semuanya adalah yang tertinggi, dan aura kuat mereka mengunci Lu Ming dan Xie Luan. Kamu adalah prajurit Dewa Surga yang kacau, Xie Luan. Ekspresi ketiga pria itu berubah drastis saat melihat Xie Luan, dan mereka berteriak ketakutan. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan 100 pertempuran Kaisar bela diri. Tolong beritahu dia. Kata Xie Luan. Ya, mohon tunggu sebentar. Di hadapan tuan besar seperti Xie Luan, seniman bela diri tertinggi tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun.
Mereka dengan cepat mengeluarkan jimat giok transmisi suara mereka dan mengirimkan pesan. Bus, bus, bus. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, beberapa berkas cahaya keluar dari kedalaman puncak gunung berbentuk pedang dan muncul di depan Luming dan yang lainnya. Aura mereka sangat luas dan tidak dapat diprediksi. Mereka semua adalah kaisar. Orang yang memimpin memiliki aura yang lebih luas dan kuat, jauh lebih kuat daripada kaisar bela diri biasa. Itu adalah kaisar bela diri Baizan yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Haha, saudara Xie, apa yang membawamu ke sini? Kaisar bela diri yang bertikai tertawa dan memandang Xie Luan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari Xie Luan dan menatap Luming. Kemudian, wajahnya berubah, dan dia berkata, "Kamu, Luming." Kata-katanya mengejutkan anggota surga yang menekan tentara surgawi. Pemuda di depannya adalah Luming. Sekarang, reputasi Luming seperti matahari di langit. Pada usia yang begitu muda, dia mampu membunuh seorang kaisar dan bertarung dengan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Keajaiban seperti itu belum pernah muncul di benua hutan belantara surgawi sejak zaman kuno. Kekuatan tempur Luming saat ini sudah berada di puncak benua hutan belantara surgawi. Dia adalah penguasa suatu wilayah. Bagaimana mungkin orang-orang di surga yang menekan tentara surgawi tidak terkejut? Junior Luming menyambut 100 pertempuran kaisar bela diri. Luming sedikit menangkupkan tinjunya. Sama-sama, sama-sama. Adik Lu, sama-sama. Pertempuran kaisar bela diri dengan cepat melambaikan tangannya dan melanjutkan, jarang sekali adik laki-laki Lu dan saudara laki-laki Xie datang ke sini hari ini. Ini benar-benar suatu kehormatan. Ayo, silakan masuk. Luming dan Xie Luan mengangguk dan mengikuti kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya ke gunung berbentuk pedang. Begitu banyak ahli. Begitu mereka memasuki puncak gunung berbentuk pedang, mereka melihat bahwa itu adalah gunung dengan ki spiritual yang kaya dan segala jenis bangunan. Di pegunungan yang luas, Luming bisa merasakan aura yang kuat. Mereka semua ahli. Legiun surgawi penekan surga dan beberapa sekutunya berkumpul, jadi tentu saja, ada banyak ahli. Selain itu, ada banyak tentara berbaju besi yang berpatroli di mana-mana. Militer sangat bersemangat. Namun, Luming dapat melihat satu hal dalam angkatan darat yang kuat dan makmur. Itu adalah semangat kerja yang rendah. Ya, semangat mereka rendah. Belum lama ini, tentara surgawi yang menekan surga menderita kekalahan telak. Bahkan beberapa kaisar telah jatuh. Semangat mereka tentu saja tidak terlalu baik. Semua orang datang ke aula besar dan duduk di posisinya masing-masing. Segera, lebih banyak orang datang ke aula, semua tokoh tingkat tinggi di surga menekan tentara surgawi, setidaknya tokoh tertinggi. Bahkan ada 9 kaisar. Tentara surgawi penekan surga sendiri tidak memiliki banyak kaisar. Itu karena beberapa pasukan tuan telah membentuk aliansi dengan surga yang menekan tentara surgawi. Dengan situasi saat ini di hutan belantara surgawi, mereka secara alami akan berkumpul bersama. Saya tidak menyangka saudara Lu dan saudara Xie akan datang ke sini hari ini. Ayo, izinkan aku bersulang untuk kalian berdua. 100 pertempuran kaisar bela diri mengangkat cangkir anggurnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia cukup berterus terang. Luming dan Xie Luan juga menyesapnya secara simbolis. Kaisar bela diri yang bertikai meminum secangkir anggur dengan senyuman di wajahnya. Dia kemudian menoleh ke Luming dan Xie Luan dan berkata, "Jika saya tidak salah, kalian berdua ada di sini hari ini untuk urusan kota suci yang akan terjadi dalam 7 hari, bukan?" Petik 2. Tidak buruk, kata Luming. Kaisar bela diri yang bertikai langsung ke pokok permasalahan, dan Luming juga berbicara terus terang. Oh, aku ingin tahu apa tujuan kalian berdua datang ke surga untuk menekan legiun surgawi. Pertempuran yang ditanyakan Kaisar bela diri. Tujuan kami sederhana. Kami mengundang legiun surgawi penekan surga untuk berperang melawan istana surgawi surga Empirean dan keluarga Xie di kota suci 7 hari kemudian. Kami akan menentukan pemenang dalam satu pertempuran. Luming berbicara dengan suara nyaring dan kuat. Apa? Mendengar ini, semua orang di surga yang menekan tentara surgawi mengubah ekspresi mereka. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, seseorang akhirnya berbicara.
Bertarung melawan Istana Surgawi Surga Empyrean dan klan Xie. Sungguh menggelikan. Bahkan jika kalian semua bergabung dengan kami, kalian masih jauh dari Istana Surgawi Kaisar dan tandingan keluarga Xie. Kamu hanya akan mendekati kematian jika kamu pergi. Seorang kaisar berbaju besi mencibir. Jika kita tidak bertarung dengan mereka, ketika Istana Surgawi Surga Empyrean dan klan Xie membentuk aliansi, mereka akan menyerang tentara surgawi penekan surga dan dataran utara. Saat itu, kita masih akan mati, kita hanya bisa bertahan beberapa hari lagi. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Tapi 7 hari kemudian, saat kami pergi ke kota suci, kami akan langsung mati. Jika kita menunda lebih lama lagi, mungkin ada peluang bagi kita untuk membalikkan keadaan. Kata baju besi kaisar. Anggota tentara dewa penekan surga lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka memberitahu Lu Ming bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Kaisar Armor. Kamu hanya takut pada Di Yi dan dua tuan di sampingnya. Mari kita berurusan dengan Di Yi dan kedua majikannya. Anda hanya perlu berurusan dengan keluarga Xie. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Kata Lu Ming. Apakah kamu akan berurusan dengan ketiga ahli itu? Mata Kaisar bela diri pertempuran berkedip karena curiga. Dia jelas tidak mempercayainya. Bisakah kamu menangani ketiga ahli itu? Hehe, apa menurutmu kami bodoh? Saya percaya bahwa prajurit surgawi surga yang kacau dapat menangani satu orang, tetapi siapa yang dapat menangani dua orang lainnya? Lu Ming, kamu. Raja Armor memandang Lu Ming dengan jijik. Meskipun dikabarkan bahwa Anda dapat melawan Kaisar bela diri LV2, lawannya memiliki senjata spiritual Kaisar. Apalagi rumor tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Bisakah kamu benar-benar melawan Kaisar bela diri LV2 Puncak? Atau apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar? Petik 2. Kata Kaisar bela diri lapis baja sambil tersenyum dingin. Yang lain, termasuk Kaisar bela diri pertempuran, memandang Lu Ming dengan curiga. Kaisar Naga Abadi Chapter 1327 Bahasa Indonesia 1327 bab 1327 mengalahkan Kaisar dalam 3 gerakan. Dikabarkan bahwa kekuatan tempur Lu Ming tidak tertandingi dan dia bisa bertarung melawan ahli alam bela diri kerajaan puncak LV2. Namun di dalam hati, mereka tidak terlalu mempercayainya. Terutama ketika mereka melihat bahwa kultivasi Lu Ming hanya berada di lingkaran besar alam dewa spiritual. Sungguh tidak masuk akal bagi lingkaran besar alam dewa spiritual untuk mampu melawan Kaisar bela diri tingkat kedua. Mereka merasa rumor tersebut terlalu dibesar-besarkan. Memangnya siapa yang percaya hal seperti itu tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Apa yang salah? Apakah kamu ingin mencoba? Lu Ming memandang Kaisar bela diri lapis baja dengan senyum tipis. Itu benar. Saya memiliki niat yang sama. Aku tidak percaya kalau hanya Dewa Roh yang bisa mengalahkan Kaisar. Kaisar bela diri lapis baja tiba-tiba berdiri, dan semangat juang yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Ini adalah orang yang suka berperang. Kebanyakan orang di surga yang menekan tentara surgawi suka berperang. Baiklah, kalau begitu, ayo bertarung di luar. Lu Ming berdiri dan maju selangkah. Dia muncul di langit di luar aula. Hari ini, dia tahu segalanya tidak akan sesederhana itu. Jika dia tidak menunjukkan sebagian dari keahliannya, tentara surgawi yang menekan surga tidak akan berani bertaruh padanya. Kaisar bela diri lapis baja juga terbang keluar dari aula dan berdiri di langit, menghadap Lu Ming. Ayo keluar dan lihat. Orang-orang lainnya meninggalkan aula dan berdiri di udara. Para penggarap di tempat lain di surga yang menekan tentara surgawi juga merasakan situasi di sini. Mereka naik ke udara satu demi satu dan melihat ke atas. Lu Ming, lakukanlah. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Semangat juang Kaisar bela diri lapis baja semakin kuat. Jika kamu ingin aku melakukan langkah pertama, tentu saja, 3 langkah. Jika kamu bisa mengambil 3 jurusku dan tidak dikalahkan, aku mengaku kalah. Lu Ming mengulurkan 3 jari dan berkata, apa? 3 gerakan? Lu Ming sangat sombong. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang ahli kerajaan bela diri puncak LV2? Petik 2. Saya tidak percaya. Kata-kata Lu Ming menimbulkan keributan dan diskusi panas. Kaisar bela diri yang bertikai melirik Xie Luan,
hanya untuk melihatnya berdiri di sana dengan senyum tenang di wajahnya, seolah-olah dia sudah mengetahui hasilnya. Mungkinkah Luming benar-benar menakutkan seperti rumor yang beredar? Bahkan sekarang, pertempuran Kaisar Bela Diri masih sulit dipercaya. Bagus, bagus, aku akan lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dalam 3 gerakan. Mata Kaisar Bela Diri Lapis Baja berkedip karena marah. Ledakan, aura yang kuat keluar dari tubuhnya, dan vitalitas aslinya terbakar seperti api. Wilayahnya menyebar, dan otot-ototnya membengkak. Dalam sekejap, kekuatan Kaisar Bela Diri Lapis Baja meningkat hingga ekstrim. Meskipun dia tidak percaya bahwa Luming dilebih-lebihkan seperti rumor yang beredar, tidak ada asap tanpa api. Dia tidak akan gegabah saat menghadapi Luming. Bus, menggunakan teknik elemen angin, sosok Luming berkedip dan bergegas menuju Kaisar Bela Diri Lapis Baja seperti hantu. Pada saat yang sama, auman naga terdengar dan 9 aliran energi naga meledak. Ledakan, Luming melayangkan pukulan dan bayangan prasasti penekan penjara muncul di tinjunya. Sangat kuat, ekspresi Kaisar Bela Diri Lapis Baja berubah drastis saat dia melihat pukulan Luming. Kekuatan pukulan ini mengejutkannya dan membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Ekspresi tentara surgawi yang menekan surga berubah drastis. Kekuatan pukulan ini terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh ahli roh dewa. Itu telah mencapai tingkat kaisar. Blokir. Kaisar Bela Diri Lapis Baja meraung dan meninju. Kedua tinju itu bertemu di udara. Ledakan. Cincin gelombang kejut menyebar ke segala arah. Alam yang menutupi tubuh Kaisar Bela Diri Lapis Baja bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kemudian, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya terbang mundur dengan keras. Kaisar Bela Diri Lapis Baja dikirim terbang dengan satu pukulan, yang membuat orang-orang di surga yang menekan tentara surgawi terkesiap. Kaisar Bela Diri Lapis Baja hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terbang sejauh 100 mil. Langkah kedua, ayo pergi, kata Luming dengan tenang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melakukan perjalanan 100 mil dalam sekejap. Di saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul di atas kepalanya. Gelombang energi melonjak ke tubuh Luming dan kekuatannya meningkat lagi. Ledakan, pukulan kedua dilakukan. Tentara peledak menghancurkan tinju. Kaisar Bela Diri Lapis Baja meraung, dan rambutnya berdiri. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya dan meninju. Keduanya saling bertukar pukulan kedua. Tapi kali ini, Kaisar Bela Diri Lapis Baja bahkan lebih menderita. Wilayah kekuasaannya langsung hancur, dan tubuh serta lengannya mengeluarkan suara pecah. Tubuhnya terbang jauh, dan darah muncrat dari mulutnya. Kaisar Bela Diri Lapis Baja terluka parah pada gerakan kedua. Apakah kamu ingin ronde lagi? Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Lagi, Kaisar Bela Diri Lapis Baja meraung. Dia adalah seorang kaisar. Dia tidak akan membiarkan dirinya tidak mampu menahan 3 gerakan dari Luming. Dia harus bertahan dalam 3 gerakan. Ledakan. Tubuh Kaisar Bela Diri Lapis Baja membengkak. Pada saat yang sama, sebuah perisai besar muncul di tangannya. Wilayahnya menutupi perisai, memberikannya perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Langkah ini, dia mengambil sikap bertahan. Langkah ketiga. Ayo pergi. Luming berteriak. Dia melangkah ke udara dan melancarkan pukulan ketiganya. Luming tidak menggunakan seni surgawi penekan penjara untuk pukulan ini. Sebaliknya, dia menggunakan teknik niat bela diri. Perpaduan 5 teknik bela diri niat. Saat ini, perpaduan 5 teknik seni bela diri memiliki kekuatan yang melampaui teknik penjara yang menekan surga. Hal utama adalah bahwa dengan peningkatan penjara yang menekan garis keturunan prasasti, tingkat penjara yang menekan teknik surgawi telah lama melampaui teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Dengan kultivasi Luming saat ini, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari penjara yang menekan teknik surgawi. Ketika tingkat kultivasi Luming menerobos ke alam kerajaan bela diri dan inti esensialnya kuat, kekuatan teknik penjara penekan surga secara alami akan meningkat. Dentang, pukulan itu mengenai perisai lapis baja Kaisar Bela Diri. Perisai itu ditutupi dengan alam, tetapi di bawah pukulan ini, alam itu langsung runtuh seperti lecet. Perisai itu mengeluarkan ledakan hebat, membentuk gelombang suara yang menyebar, mengoyak ruang. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Perisai itu berubah bentuk.
Tempat tinju Luming mendarat di perisai runtuh. Ekspresi Kaisar Bela Diri Lapis Baja berubah drastis dalam sekejap. Bang! Kaisar Bela Diri Lapis Baja tidak bisa menahan perisainya sama sekali, dan perisai berat itu menghantamnya seperti gunung. Pilih pala. Serangkaian suara patah tulang datang dari tubuh Kaisar Bela Diri Lapis Baja. Tubuhnya terbang jauh dan jatuh ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Kaisar Bela Diri Lapis Baja telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Menghadapi Luming, dia ditekan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meneguk. Banyak orang menelan ludahnya dan memandang Luming dengan mata penuh ketakutan. Mereka tidak lagi ragu. Kekuatan tempur Luming benar-benar mengalahkan Kaisar Bela Diri biasa. Tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Kaisar Bela Diri Lapis Baja. Mungkin rumor tersebut tidak berlebihan dan memang benar adanya. Orang-orang di surga yang menekan tentara surgawi berubah pikiran. Luar biasa, luar biasa. Adik laki-laki lu benar-benar tak tertandingi dan orang nomor satu dalam sejarah. Pertempuran Kaisar Bela Diri berlangsung dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Namun kemudian, Kaisar Bela Diri Baizan mengubah nada bicaranya dan berkata, "Namun, saya masih ingin belajar dari Anda. Bukannya aku meragukan saudara Lu, tapi aku harus bertanggung jawab atas semua anggota surga yang menekan Legiun Surgawi." Kaisar Bela Diri yang bertikai berdiri di depan Luming. Aura kuat muncul dari tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat dari Kaisar Bela Diri Lapis Baja. Dia benar. Demi surga yang menekan Legiun Surgawi, dia harus mengetahui kekuatan tempur Luming dengan jelas. Buat perubahan Anda. Pandangan Luming beralih ke Kaisar Bela Diri yang sedang berperang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1328 Bahasa Indonesia. 1328 Bab 1328 Kekuatan Tempur yang tak tertandingi. Bertarung. Tanpa berkata apa-apa lagi, Kaisar Bela Diri Baizan mengambil langkah besar ke depan, dan pertarungan tak terkalahkan akan keluar dari tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, langit dan bumi runtuh. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Kaisar Bela Diri Lapis Baja. Kekuatan tempur ahli kerajaan Bela Diri LV2 jauh melebihi ahli kerajaan Bela Diri LV1. Luming tidak berani gegabah. Dia menggabungkan 5 konsep dan melontarkan pukulan. Ledakan. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, Luming merasakan kekuatan yang sangat besar melonjak ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak didorong mundur. Ki dan darah di tubuhnya bergejolak dan dia merasakan sakit yang menusuk di tinjunya. Berdebar, berdebar. Kaisar Bela Diri yang bertikai menginjak tanah dan terus menyerang Luming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. 100 pertempuran Kaisar Bela Diri juga dikenal sebagai 100 pertempuran Kaisar Bela Diri. Dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Gerakannya sederhana, tetapi sangat kuat. Dia bisa membunuh dengan satu serangan. Mengaum, Luming meledakkan garis keturunan 9 naga dan melakukan fusi garis keturunan untuk melawan Kaisar Bela Diri yang bertikai. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung sengit, dari tanah ke langit, dari langit ke tanah, dan bahkan ke dimensi lain. Luming benar-benar dirugikan. Dia bukan tandingan Kaisar Bela Diri yang bertikai. Meskipun budidaya Kaisar Bela Diri Baizan belum mencapai puncak alam Kaisar Bela Diri tingkat kedua, dia masih berada di tahap tengah. Ketika Luming menggunakan kehendak kekacauan, dia bisa bertarung dengan Kaisar Bela Diri tingkat kedua jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, ketika dia tidak menggunakan kehendak kekacauan, kekuatan tempurnya tidak sebaik Kaisar Bela Diri Baizan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan gerakan. Luming, apakah ini kekuatan tempur penuhmu? Jika itu masalahnya, bagaimana surgaku yang menekan tentara surgawi bertarung bersamamu melawan istana surgawi surga Empyrean dan keluarga Xie? Suara pertempuran Kaisar Bela Diri terdengar. Istana Kaisar Langit Surgawi dan klan Xie telah membentuk aliansi, jadi target mereka selanjutnya pastilah tentara surgawi penekan surga atau dataran utara. Bagaimana mungkin Kaisar Bela Diri pertempuran tidak mengetahui hal ini? Namun, jika dia ingin bertarung dengan Luming dan yang lainnya, Istana Surga Empyrean, dan keluarga Xie, dia harus melihat harapan. Luming adalah harapannya. Jika Luming benar-benar sekuat rumor yang beredar, apa salahnya bertaruh?
Jika kamu ingin melihat kekuatan tempurku secara penuh, tidak perlu terburu-buru. Anda tidak bisa mengalahkan saya sekarang. Lu Ming meraung panjang dan terus melangkah keluar dengan 9 cakar naganya. Kekuatan dari 5 teknik penciptaan seni bela diri dilepaskan secara ekstrim, dan bahkan ada tanda-tanda terobosan. Ya, 5 jenis teknik seni bela diri Lu Ming sudah berada di puncak tingkat keempat. Dia hanya selangkah lagi dari level kelima. Kaisar bela diri yang tangguh dalam pertempuran adalah mitra pelatihan yang baik. Setelah pertempuran dengan Kaisar bela diri yang tangguh dalam pertempuran, 5 jenis teknik seni bela diri Lu Ming tampaknya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Kalau begitu aku akan lihat berapa lama kamu bisa menyembunyikannya. Mati! Kaisar bela diri yang bertikai berteriak dengan dingin saat tombak panjang muncul di tangannya. Tombak itu menembus udara dengan kekuatan yang lebih menakjubkan. Kaisar bela diri tingkat pertama yang biasa mungkin akan terbunuh dalam 2 gerakan. Keduanya berpapasan dan bertukar lusinan gerakan dalam sekejap mata. Dentang. Tiba-tiba, salah satu dari 9 cakar naga mencengkeram ujung tombak, menghasilkan suara dentang. 9 naga mundur, tetapi sosok kekar Kaisar bela diri di medan perang juga gemetar dan mundur beberapa langkah. Kamu telah membuat terobosan dalam teknik bela dirimu. Suara pertempuran Kaisar bela diri dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Hahaha, terima kasih, Kaisar bela diri, karena telah membantuku membuat terobosan lain dalam teknik bela diriku. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, merasa sangat riang. Ini, yang lainnya tercengang. Selama pertempuran antara Lu Ming dan Kaisar bela diri yang bertikai, dia mengalami terobosan dalam teknik seni bela dirinya. Bakat ini terlalu abnormal, bukan? Itu hanya teknik bela diri yang telah menembus ke tingkat yang baru. Kekuatannya terbatas. Suara pertempuran Kaisar bela diri terdengar dan dia terus menyerang Lu Ming. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum tipis dan mengulurkan cakar naganya. Dentang. Setelah saling bertukar pukulan dengan Kaisar bela diri yang bertikai, Lu Ming mundur, tetapi Kaisar bela diri juga mundur, lebih banyak dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak? Pertempuran Kaisar bela diri tidak percaya. Baru saja, Lu Ming benar-benar ditekan oleh Kaisar bela diri 100 pertempuran. Dia harus menghindari sebagian besar serangan dan tidak menghadapinya secara langsung. Namun, teknik bela diri Lu Ming hanya ditingkatkan 1 tingkat. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu besar? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lu Ming tidak meningkatkan 1 teknik seni bela diri tetapi 5. Lu Ming telah menggabungkan 5 teknik seni bela diri. Oleh karena itu, ketika dia menerobos, dia akan menerobos dengan kelima teknik seni bela diri pada saat yang bersamaan. Secara alami, kekuatannya akan meningkat. Dia sama sekali bukan tandingannya sebelumnya, tapi sekarang, dia hampir tidak bisa bertahan. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar bela diri. Saatnya mengakhiri pertempuran ini, kata Lu Ming. Begitu dia selesai berbicara, aura kacau terpancar dari 9 naga. Niat kacau, ledakan, mati. 9 naga menggunakan penjara untuk menekan seni surgawi dan menyapu dengan cakar mereka, yang dikelilingi oleh niat kekacauan. 100 tinju dewa pertempuran. Kaisar bela diri yang bertikai menyingkirkan tombaknya dan melakukan keterampilan unik terkuatnya. Dalam sekejap, Kaisar bela diri Baizan meninju sebanyak 100 kali. Setiap pukulan mengandung kekuatan tempur mengerikan yang dapat menembus bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. 100 kekuatan tinju yang mempesona berkumpul di udara dan bergabung menjadi satu kekuatan tinju. Kekuatannya meningkat tajam. Ledakan. Kekuatan tinju bertabrakan dengan cakar naga dari 9 naga. Namun, begitu mereka bersentuhan, kekuatan tinju pertempuran Kaisar bela diri langsung hancur dan meledak seperti kembang api. Cakar naga tidak berhenti, menghancurkan kehampaan. Puff! Seolah tersambar petir, Baizan Martial Emperor memuntahkan darah dan terlempar ribuan mil jauhnya, meninggalkan terowongan ruang gelap yang panjang di angkasa. Dia menatap Lu Ming dengan kaget dan kemudian mengeluarkan seteguk darah lagi. Yang lainnya tidak lebih baik. Tercengang. 100 pertempuran Kaisar bela diri telah dikalahkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya Lu Ming? Dia begitu kuat sehingga dia telah melukai 100 pertempuran Kaisar bela diri dengan satu gerakan. Dengan kekuatan tempur seperti itu,
dia benar-benar bisa bertarung dengan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Rumor tersebut sama sekali tidak dibesar-besarkan. Kaisar bela diri, apakah kamu ingin melanjutkan? Suara Luming keluar dari mulut 9 naga. Tidak dibutuhkan. Pertempuran Kaisar bela diri menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kekuatan tempurmu pasti sebanding dengan puncak ranah bela diri kerajaan LV2. Jika kita terus bertarung, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Mengapa kamu mempermalukan dirimu sendiri? Petik 2. Setelah mengatakan itu, aura 100 pertempuran Kaisar bela diri ditarik kembali. Tubuh 9 naga menyusut, dan Luming kembali ke bentuk aslinya. Bagus bagus bagus. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, mengatakan, bagus, 3 kali. Di langit yang jauh, seorang lelaki tua bungkuk melangkah di udara. Orang tua itu sudah sangat tua. Rambut putih di kepalanya hampir hilang seluruhnya. Kulitnya keriput, dan wajahnya penuh kerutan. Namun, semua anggota surga yang menekan tentara surgawi, termasuk Kaisar bela diri yang bertempur, buru-buru memberi hormat kepada lelaki tua itu ketika mereka melihatnya. Salam, Jenderal. Umum. Mata Luming berkedip saat dia mengamati lelaki tua itu dengan sedikit kesungguhan di matanya. Meskipun lelaki tua ini terlihat sangat tua, Luming tidak berani meremehkannya. Itu karena Luming bisa merasakan aura menakutkan di tubuh lelaki tua itu. Alam kerajaan bela diri puncak LV2. Orang tua itu sebenarnya adalah ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Saya sudah lama mendengar bahwa ada seorang jenderal tua di surga yang menekan tentara surgawi yang memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini, saya akhirnya melihatnya. Xie Luan berjalan keluar, senyum di wajahnya. Saya memberikan penghormatan kepada Kaisar Langit yang kacau. Jenderal tua itu memberi hormat kepada Kaisar Langit yang kacau balau. Kaisar Naga Abadi Chapter 1329 Bahasa Indonesia. 1329 bab 1329 menyelinap ke kota suci. Luming menghela nafas dalam hatinya. Surga yang menekan legiun surgawi memang tidak sederhana. Ada orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Dia belum pernah muncul dalam penaklukan sebelumnya. Jika bahkan tentara surgawi yang menekan surga pun seperti ini, bagaimana mungkin keluarga Xie, yang memiliki fondasi yang lebih dalam, tidak memiliki kartu tersembunyi? Jenderal tua dari tentara surgawi yang menekan surga memberi hormat kepada Xie Luan terlebih dahulu, lalu menoleh ke Luming dengan senyuman hangat. Memang benar setiap generasi mempunyai bakatnya masing-masing. Orang tua ini terkesan dengan kekuatan adik laki-laki Lu. Kamu terlalu baik, Jenderal tua. Luming menangkupkan tinjunya. Langit kacau Kaisar, adik Lu, aku bisa memberimu jawaban yang pasti. Tentara surgawi penekan surga pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran 7 hari kemudian. Kata jenderal tua itu. Luming dan Xie Luan sangat gembira. Kata-kata jenderal tua itu berarti bahwa dia telah setuju untuk bergabung dengan mereka 7 hari kemudian dan pergi ke kota suci untuk melawan istana surgawi Kaisar Surga dan klan Xie. Pertempuran Kaisar bela diri dan ahli surga lainnya yang menekan tentara surgawi terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga memahami bahwa tentara surgawi yang menekan surga tidak dapat menghindari pertempuran ini. Jika dataran utara dikalahkan, tentara surgawi penekan surga tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran. Aliansi dengan dataran utara ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Baiklah, Jenderal tua, semuanya, kita akan bertemu dalam 7 hari. Sampai jumpa 7 hari lagi. Luming dan Xie Luan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tujuan perjalanan ini bisa dianggap sukses total. Setelah kembali ke suku 100 binatang, Luming terus berkultivasi dalam pengasingan. 4 hari kemudian, hanya ada 3 hari tersisa sebelum istana surgawi Kaisar Surga dan klan Xie membentuk aliansi. Di ruang rahasia, Glabella Luming bersinar dan dia keluar dari tubuh Luming. Kemudian, tubuh utama Luming melambaikan tangannya dan diagram gunung dan sungai terbang ke klonnya, yang kemudian menyimpannya. Kemudian, tubuh utama menutup matanya, sedangkan tubuh kedua tersenyum. Ayo pergi ke kota suci dulu. Tubuh kedua tersenyum, maju selangkah, dan menghilang. Setelah beberapa saat, tubuh kedua telah muncul ratusan juta li jauhnya dari suku 100 binatang.
Rencana Luming adalah membiarkan klon kedua memasuki kota suci terlebih dahulu untuk menanyakan tentang 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan yang lainnya. Pikiran Luming tenggelam ke dalam klon. Klon itu seperti tubuh utamanya. Ayo ubah penampilan kita dulu. Luming mengeluarkan jubah abu-abu panjang dan mengenakannya. Di saat yang sama, sosok dan wajahnya mulai berubah. Akhirnya ia berubah menjadi seorang pemuda berwajah pucat. Penampilannya sangat biasa, penampilan dan tubuh yang tidak mudah ditemukan di tengah orang banyak. Kemudian, tanda muncul di tubuh Luming. Dia mulai menahan auranya sampai dia hanya menjadi alkemis peringkat 7. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan, dan ruang terbuka. Luming menghilang dari tempatnya. Dia telah menyempurnakan tubuh keduanya dan mencapai tingkat kaisar kelas 9. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kota suci muncul di hadapannya. Ada ahli yang menjaga gerbang kota suci. Pemeriksaannya sangat ketat. Setiap orang yang masuk harus melalui pemeriksaan ketat. Namun, Luming telah mewarisi warisan orang suci langit yang misterius dan mahir dalam Dao Prasasti. Dia telah menyembunyikan dirinya dengan prasasti dan susunan, dan bahkan seorang kaisar pun tidak akan bisa mendeteksinya. Luming memasuki kota suci dengan mudah. Ada begitu banyak orang. Saat berjalan di jalanan kota suci, Luming menyadari bahwa ada lebih banyak orang yang datang dan pergi di kota suci dibandingkan saat dia dulu. Itu normal untuk memikirkannya. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum Istana Surgawi Kaisar Surga dan klan Xie akan mengadakan upacara aliansi. Saat ini, klan Xie dan sekutunya telah memasuki kota suci. Selain itu, banyak kekuatan yang dimiliki Istana Kaisar Surga juga telah datang ke kota suci. Tentu saja, kota suci itu akan sangat ramai. Malam ini, Xie Yan, Xie Zhen, dan pangeran lainnya dari keluarga Xie akan mengadakan perjamuan di Istana Abadi yang mabuk untuk menyambut si jenius tak tertandingi dari dunia bawah selatan, anak gelap. Pada saat itu, semua anak muda jenius dipersilakan untuk hadir. Luming baru saja memasuki kota suci ketika dia mendengar berita ini. Anak gelap. Mata Luming bersinar dengan kilatan dingin. Pada akhirnya, hanya anak kegelapan, biksu yang tidak bermoral, dan bodhisattva perempuan tanpa bulan yang kembali dari perjalanan ke reruntuhan surgawi. Namun, Long Chen belum kembali, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Luming sangat ingin tahu. Maka Taman Abadi Mabuk pasti akan sangat meriah malam ini. Kita tidak boleh melewatkan pemandangan yang begitu megah. Memang, saat itu, 12 jenius top pergi ke benua reruntuhan surgawi, tetapi hanya 3 yang kembali. 2 di antaranya berasal dari Gurun Barat, dan biksu suci Gurun Barat selalu menghindarinya. Dengan kata lain, Dark Child adalah yang paling jenius saat ini. Itu benar. Di masa depan, anak kegelapan ditakdirkan untuk berkeliaran di alam liar surgawi. Itu sebabnya pangeran dari keluarga Xie secara khusus mengundang anak gelap ke jamuan makan untuk menjilatnya. Banyak orang berdiskusi dan Luming telah mendengar banyak berita. Bibir Luming membentuk senyuman mengejek dan dia berjalan dengan santai di jalanan. Segera, hari sudah malam dan Luming menuju ke Taman Abadi yang mabuk. Pengadilan abadi yang mabuk cukup terkenal di kota suci. Lingkungan di dalamnya elegan, dan terdapat tempat bagi para ahli untuk berdebat, sehingga menjadi tempat berkumpulnya beberapa ahli bela diri. Di pintu masuk Istana Abadi yang mabuk, ada banyak orang muda dan berprestasi yang masuk dan keluar. Di pintu masuk utama, ada orang yang memeriksa, tapi biasanya mereka hanya memeriksa dengan santai sebelum mengizinkan orang masuk. Mereka memasuki Istana Abadi yang mabuk dan sampai di ruang kosong. Ruang kosong itu dipenuhi meja dan kursi, dan banyak orang sudah mengambil tempat duduknya. Luming mengalihkan pandangannya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Banyak dari mereka adalah jenius kelas 2 dan 3 dari pasukan Tuan. Luming melihat sosok yang lebih familiar di platform di atas. Xie Yan, Xie Zhen, dan pangeran lainnya dari keluarga Xie, serta Wu Chengkong, favorit surga dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Sebelumnya, Luming mengetahui bahwa Sekte Pedang Bela Diri Surgawi telah tunduk pada Istana Surgawi di Tian. Oleh karena itu, Wu Chengkong dan yang lainnya juga telah menjadi anggota Istana Surgawi di Tian. Anak gelap ada di sini. Seseorang berkata. Di kejauhan,
seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan di belakang punggung sedang berjalan di udara. Dia memancarkan aura mendominasi yang menunjukkan bahwa dialah satu-satunya di dunia. Orang ini adalah anak berkulit gelap. Bus, 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 Xie Yan, Xie Zhen, Wu Chengkong, dan yang lainnya dengan cepat terbang ke langit untuk menyambut anak gelap. Haha, suatu kehormatan bagiku saudara Ming bersedia datang. Xie Yan tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk, tidak buruk. Kedatangan saudara Ming sungguh suatu kehormatan. Kata Xie Zhen, tidak mau kalah. Setelah itu, favorit surga lainnya mulai menyanjungnya. Sekarang, di antara generasi muda Istana Langit Empirean, termasuk keluarga Xie, Mingzi adalah ahli kebanggaan surga nomor satu dan satu-satunya. Prestasinya di masa depan tidak terbatas, jadi tentu saja mereka harus menjalin hubungan erat dengannya. Semuanya terlalu sopan. Darkchild meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan acuh tak acuh, terlihat seperti dia berada di atas semua orang. Xie Zhen dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka menyambut Darkchild di peron dan terus menyanjungnya. Mingzi mengatupkan bibirnya dan berpura-pura tenang, tapi dia sebenarnya menikmatinya. Dia sangat menikmati perasaan ini. Dia dimabukkan oleh perasaan dikelilingi oleh segudang bintang. Di masa lalu, dia telah menjadi pusat perhatian, seorang keajaiban tingkat raksasa dari benua hutan belantara surgawi, berdiri di puncak. Tapi bagaimanapun juga, ada lebih dari 10 orang yang bisa bersaing dengannya. Kehadirannya tidak diragukan lagi telah melemah. Tapi sekarang berbeda, semuanya berpusat di sekelilingnya, dan dia terlalu menikmatinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1330 Bahasa Indonesia 1330 Metode Kotor Xie Zhen. Saat ini, di seluruh hutan belantara surgawi, gurun barat tidak peduli dengan urusan duniawi. Di antara generasi muda, selain Lu Ming, saudara Ming adalah yang paling kuat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di antara pujian. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Lu Ming. Seolah-olah nama Lu Ming memiliki kekuatan magis yang membuat semua orang tutup mulut. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang berbicara. Nama Lu Ming seperti gunung besar, menekan hati semua orang. Dia berasal dari generasi yang sama dengan mereka, tetapi dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia mampu membunuh seorang kaisar. Dia mampu bertarung melawan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Dia sudah berdiri di puncak benua hutan belantara surgawi, memandang rendah dunia. Di antara teman-temannya, tidak ada yang bisa menandingi Lu Ming. Yang disebut jenius di sini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Lu Ming. Perbedaannya terlalu besar. Wajah anak berkulit gelap juga menjadi gelap, cahaya dingin bersinar di matanya. Pemuda yang baru saja berbicara menjadi pucat dan berkeringat dingin. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia ingin menyanjung Mingzi tapi tanpa sadar dia menambahkan nama Lu Ming. Saudara Ming, mohon maafkan aku tidak bermaksud. Pemuda itu dengan cepat meminta maaf dan tergagap. Akan lebih baik jika dia tidak menjelaskannya. Saat dia melakukannya, wajah anak kegelapan menjadi semakin muram. Bodoh sekali, pergilah. Xie Zhen mencaci maki, dan pemuda itu buru-buru pergi. Lu Ming mungkin kuat, tapi dia tidak tahu bagaimana menilai situasinya. Dia tidak akan hidup lama. Dia pada akhirnya akan mati. Ketika saatnya tiba, siapa yang bisa bersaing dengan saudara Ming? Xie Zhen melanjutkan. Mendengar ini, wajah anak gelap terlihat sedikit lebih baik. Itu benar, Lu Ming tidak akan bisa hidup lama. Dia masih ingin melawan istana surgawi surga Empirean dan klan Xie. Dia hanya mendekati kematian. Bahkan jika orang bodoh seperti itu memiliki kekuatan tempur untuk sementara, dia tetaplah orang bodoh yang tidak punya otak. Menurut pendapatku, dia jauh lebih rendah daripada saudara Darkchild. Yang lain segera mengikuti dan mulai menyanjungnya. Wajah anak gelap kembali menunjukkan senyuman. Kamu benar, bakat Lu Ming rata-rata. Hanya saja dia beruntung, jadi kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat dariku. Namun, karena itu, dia menjadi sombong dan merendahkan. Kembali ke benua reruntuhan surgawi, dia bahkan berani menyinggung kebanggaan sekte besar benua Yuan, yaitu sekte Tianshan. Orang yang tidak punya otak seperti itu pasti memiliki pencapaian yang terbatas.
Bahkan jika dia tidak mati di benua hutan belantara dewa, dia akan dibunuh oleh para ahli dari Sekte Tianshan. Kata anak gelap dengan nada menghina. Saudara anak gelap benar. Saudara Ming benar. Yang lainnya penuh dengan pujian. Saudara Ming, bagaimana kalau saya mengundang Anda menonton pertunjukan yang bagus? Xie Zhen berkata sambil tersenyum. Oh, pertunjukan bagus apa? Darkchild mengungkapkan ekspresi tertarik. Saudara Ming, harap tunggu. Xie Zhen tertawa, dan kemudian suaranya menyebar jauh dan luas, angkat orang itu. Ya, seseorang menjawab di kejauhan. Tidak lama kemudian, sekelompok penjaga naga kekaisaran memimpin selusin orang. Sun Lin, Ikat Sing. Di tengah kerumunan, mata Lu Ming berbinar dingin. Selusin orang yang dibawa ke sini sebenarnya adalah petugas penegak hukum yang ditemui Lu Ming ketika dia bergabung dengan pasukan penegak hukum di kota suci. Tai Xing, manusia gorila hitam, Sun Lin, pria parubaya yang telah dipindahkan ke pasukan penegakan hukum dari pengawal naga kekaisaran bersamanya oleh Xie Zhen. Pada saat ini, Tai Xing dan yang lainnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Napas mereka pendek dan wajah mereka pucat. Jelas sekali mereka menderita luka berat. Dengan sangat cepat, Tai Xing dan yang lainnya dibawa ke Xie Zhen dan yang lainnya. Siapa mereka? Ming Zi sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Xie Zhen membawa lebih dari selusin pria kekar ke sini. Saudara Ming, orang-orang ini berhubungan baik dengan Lu Ming. Mereka adalah bawahannya di masa lalu. Kata Xie Zhen. Xie Zhen, kamu tercela dan tidak tahu malu. Anda sebenarnya ingin kami memfitnah komandan. Anda sedang bermimpi. Tai Xing meraung. Diam. Fitnah apa? Xie Zhen mencaci maki. Matanya dingin ketika dia berkata, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan padaku, apakah Lu Ming menggunakan cara tercela untuk membunuh orang lain demi mengembangkan seni bela dirinya? Juga, apakah dia secara khusus menyakiti gadis-gadis muda dan menggunakan yin mereka untuk melengkapi yang? Itulah mengapa budidayanya meningkat begitu cepat. Anda adalah bawahannya, jadi Anda harus sangat jelas tentang hal itu. Izinkan saya mengingatkan Anda, sebelum berbicara, sebaiknya Anda berpikir matang-matang. Jangan lupakan nasib temanmu. Xie Zhen berkata dengan dingin sambil mengamati tubuh Tai Xing dengan matanya yang dingin. Ekspresi Tai Xing dan yang lainnya jelek, dan beberapa dari mereka tampak ketakutan. Omong kosong asterisk T. Jangan pernah berpikir untuk memfitnah komandan. Komandan adalah orang yang memiliki semangat gigih. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Petik 2. Tai Xing meraung. Itu benar. Komandan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkan kami untuk merusak reputasi komandan. Kamu telah membunuh begitu banyak saudara kita. Komandan pasti akan kembali untuk membalaskan dendam kita. Orang lain juga berteriak. Di tengah kerumunan, tatapan Lu Ming menjadi lebih dingin. Dia secara kasar tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, Lu Ming berhubungan baik dengan pasukan penegak hukum. Jelas sekali bahwa Xie Zhen telah menjatuhkan pasukan penegak hukum dan ingin memaksa mereka memfitnah Lu Ming, mengatakan bahwa Lu Ming telah melakukan hal-hal jahat seperti mengumpulkan yin untuk melengkapi yang. Itulah mengapa tingkat kultivasinya meningkat begitu cepat. Kalau begitu, dia tidak hanya bisa merusak reputasi Lu Ming, tapi dia juga bisa membuat marah Lu Ming. Akan ada kemungkinan lebih tinggi Lu Ming muncul di upacara aliansi dalam waktu beberapa hari, dan dia kemudian bisa membunuhnya. Namun aparat penegak hukum tidak patuh. Selain itu, dari percakapan orang banyak, anggota pasukan penegak hukum lainnya telah dibunuh oleh Xie Zhen. Hanya tersisa sekitar selusin orang. Brengsek, niat membunuh di hati Lu Ming sedingin pisau. Ekspresi Xie Zhen sangat muram saat dia mencaci maki, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan padaku atau tidak. Jika tidak, matilah. Jangan pernah memikirkannya, aku lebih baik mati daripada melakukan hal tercela seperti itu. Tai Xing meraung. Yang lain juga memelototinya dengan marah, seolah-olah mereka tidak takut mati. Tentara penegak hukum memiliki status rendah di kota kekaisaran dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Untuk bertahan hidup, mereka harus menyenangkan kedua belah pihak dan hidup tanpa martabat. Itu adalah Lu Ming. Lu Ming adalah orang yang membuat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membusungkan dada.
Setelah Luming bergabung dengan pasukan penegak hukum, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala dan menegakkan hukum atas nama Kaisar yang bijak. Mereka kembali ke masa 30.000 tahun yang lalu ketika pasukan penegak hukum mendominasi dunia. Oleh karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada Luming. Mereka tidak bisa memfitnah Luming. Xie Zhen, sebagai seorang pangeran, kamu melakukan hal yang kotor. Kamu benar-benar memalukan bagi keluarga kekaisaran dan keluarga Xie. Taixing terus berteriak, diam, kamu sedang mencari kematian. Xie Zhen sangat marah. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas leher Taixing. Dia telah membawa Taixing dan yang lainnya untuk menjilat Dark Child, tapi dia tidak menyangka mereka akan membalasnya dan merusak reputasinya. Dia hanya ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Cahaya bilahnya dingin dan secepat kilat saat menebas ke arah Taixing. Pada saat ini, budidaya Taixing disegel dan napasnya pendek. Mustahil baginya untuk menghindar. Sebentar lagi, darah Taixing akan berceceran dan dia akan mati di bawah pedang Xie Zhen. Suara mendesing. Pada saat itu, secangkir anggur terbang keluar dari kerumunan dan mengenai pedang Xie Zhen. Dentang. Sebuah prasasti muncul di cangkir anggur, dan bertabrakan dengan pedang. Bus. Pedang perang itu bergetar dan bersenandung saat terbang jauh. Ekspresi Xie Zhen berubah drastis saat dia mundur 7 atau 8 langkah dan terjatuh.